Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan belajar materi peluang, masih melanjutkan materi yang sebelumnya, namun hari ini kita akan belajar tentang kejadian majemuk pada sebuah percobaan. Baik, apa saja yang akan dipelajari dalam kejadian majemuk ini? Itu yang pertama, ada kejadian saling lepas. Kalau ada kejadian saling lepas, maka ada yang tidak saling lepas, gitu ya. Nanti kita lihat perbedaannya apa. Lalu yang ketiga, ada kejadian saling bebas. Kalau ada kejadian saling bebas, berarti ada kejadian yang tidak saling bebas, atau istilahnya adalah kejadian bersyarat. Namun yang akan dipelajari untuk pertemuan hari ini kita cukupkan untuk untuk kejadian yang saling lepas dan kejadian tidak saling lepas, ya. Baik. Kejadian saling lepas. Dua buah kejadian A dan B, ya, dikatakan dia saling lepas jika dua kejadian tersebut tidak bersekutu atau tidak saling beririsan. Masih ingat dengan pelajaran himpunan waktu kalian di jenjang SMP atau sanawiyah? Ya. Jadi kejadian saling lepas ini kalau digambarkan dengan menggunakan diagram pen ini seperti ini. Jadi misalnya ini adalah himpunan A, ini himpunan B. Nah, begitu ya. Dia ini dikatakan saling lepas. Kalau kondisinya seperti ini, nah ini tidak saling lepas karena ini ada irisannya di sini, ya. Bisa dipahami? Ya. Sehingga irisan A dan B ini kan nggak ada kan? Atau himpunan kosong. Kalau himpunan kosong berarti peluangnya adalah 0, sehingga dituliskan seperti ini bahwa peluang A irisan B ini sama dengan 0 untuk kejadian saling lepas. Lalu bagaimana peluang A gabungan B? Ya, kita ingat untuk mencari peluang A gabung B, ini kan rumusnya adalah banyaknya anggota A gabung B dibagi dengan banyaknya ruang sampel, ya kan? Sementara banyaknya anggota A gabungan B, ini kan sama saja dengan banyaknya anggota A dijumlahkan saja dengan banyaknya anggota B kalau melihat gambar yang ini. Ya. Kan anggota yang ini gabung anggota yang ini, tinggal banyaknya saja ditambahkan, begitu ya. Dibagi dengan banyaknya ruang sampel, begitu ya, dari sini. Oke, kan ini bisa dipisah menjadi NA per NS ditambah NB per NS. Ya, ini kan sama saja dengan peluang A, yang ini adalah peluang B. Ya, sehingga rumus untuk menentukan kejadian saling lepas, dua buah kejadian saling lepas, ini dirumuskan seperti ini. Jadi peluang A gabungan B ini sama saja dengan peluang A ditambah dengan peluang B. Bisa dipahami? Baik. Baik, selanjutnya kita lihat contoh pada pengambilan sebuah kartu secara acak dari satu set kartu bridge. Ini kartu remi ya. Kartu remi itu isinya ada 52 tanpa joker ya. Berapa peluang mendapatkan kartu as atau king? Pertama kita identifikasi dulu apakah ini kejadian saling lepas atau tidak saling lepas ya. Tadi sekali lagi kalau dia saling lepas maka tidak ada irisan di antara kejadian tersebut gitu ya. Kita lihat apakah ada kartu as yang sekaligus king. Tidak ada kan ya? Maka kalau tidak ada, maka ini merupakan kejadian saling lepas karena tidak ada irisan. Ya, baik. Selanjutnya kita tentukan banyaknya ruang sampel karena kartu remi ini isinya ada 52, maka banyaknya titik sampel itu ada 52. Ya, misalkan A ini adalah kejadian mendapatkan kartu as. Kartu as itu ada 4, maka banyaknya anggota A itu 4. Ya. Lalu misalkan B ini adalah kejadian mendapatkan kartu king.
King itu kan ada 4, maka banyaknya anggota B itu juga 4. Sehingga banyaknya atau peluang A gabung B ini adalah peluang A ditambahkan dengan peluang B. Ya, peluang A bagaimana? Ini 4/52. 4/52 ya. Peluang B berapa? Banyaknya anggota B per banyaknya titik sampel, sama 4/52. Atau ini sama dengan isinya 8/52. Atau boleh kalian sederhanakan menjadi dibagi 4, 2/13. Begitu. Ya, ini untuk kejadian yang saling lepas. Baik, kita lanjut ke kejadian tidak saling lepas. Dua kejadian A dan B ini dikatakan tidak saling lepas jika dua kejadian tersebut bersekutu atau terdapat irisan. Seperti tadi ya, kalau digambarkan dengan menggunakan diagram Venn, dia akan seperti ini gambarnya. Ada irisan di sini, gitu ya. Sehingga untuk menentukan banyaknya anggota A, kalau ini himpunan A, ini himpunan B ya, untuk menentukan banyaknya anggota A gabung anggota B ya, ini sama dengan banyaknya anggota A ditambah dengan banyaknya anggota B harus dikurangi dengan banyaknya anggota A irisan B. Begitu kan ya? Ya, jadi ini digabung dengan banyaknya anggota B, karena ada irisan di keduanya, berarti harus dikurangi dong dengan banyaknya anggota irisan keduanya. Karena kita mencari peluang, maka ini kan harus dibagi dengan banyaknya titik sampel. Ini pun kan sama, harus dibagi dengan banyaknya titik sampel. Atau nulisnya boleh begini, ya, karena ini penjumlahan pengurangan, kan boleh dipisah seperti ini ya. Beda kalau perkalian, tidak seperti ini. Nah, gitu. Bisa dipahami? Ya, ini kan artinya, ini kan peluang A gabung B. Maka ini sama saja dengan, ini adalah bisa ditulis dengan peluang A ditambah peluang B, dikurangi dengan peluang A gabung, irisan B. Begitu. Atau ditulis seperti ini nih. Gitu ya. Contohnya bagaimana? Sebuah dadu dilemparkan 1 kali. Dadu, ya, yang sisinya ada 6, dilemparkan 1 kali. Dan kita tahu bahwa dia ruang sampelnya apa? Ada 6 ya, ada 6. Anggotanya apa saja? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ya kan? Berapa peluang mendapatkan sisi mata dadu bilangan ganjil? Misalnya A itu adalah kejadian diperolehnya mata dadu bilangan ganjil, maka A ini kan bisa dituliskan dengan 1, 3, 5, ya kan? Oke. Lalu misalkan B ini adalah kejadian diperolehnya mata dadu bilangan prima, maka B ini bisa dituliskan 2, 3, 5. Ingat, bilangan prima terkecil ini 2 ya, karena dia faktornya hanya dia dan dirinya sendiri, 1 dan dirinya sendiri ya. Baik, kalau kita lihat di antara himpunan A dan B, ini kan ada irisannya. Ada irisannya tidak? Ada ya, ada 3 dan 5. Ini irisannya ini. Maka kejadian seperti ini disebut kejadian tidak saling lepas. Lalu bagaimana menentukan peluang A gabung B-nya? Peluang A gabung B, berarti ini sama saja dengan peluang A tambah dengan peluang B dikurangi dengan peluang A irisan B, begitu ya. Peluang A berarti banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya ruang sampel. Anggota A ini kan 3. Ruang sampelnya 6. Ya. Peluang B, B ini kan anggotanya 3. Ruang sampelnya 6. A irisan B, anggotanya berapa? 2 ya kan? A irisan B, ini kan anggotanya 3 dan 5, atau banyaknya adalah 2 kan? Berarti ini dikurangi dengan
2/6, begitu ya. 3 tambah 3, 6. 6 dikurangi 2, 4/6 atau sama dengan 2/3. Sampai sini bisa dipahami? Baik, selanjutnya kita latihan beberapa soal ya untuk memantapkan kejadian saling lepas dan kejadian tidak saling lepas. Nomor 1, sebuah dadu merah dan dadu putih diundi 1 kali bersama-sama. Peluang untuk mendapatkan mata dadu berjumlah 4 atau berjumlah lebih dari 4. Nah, kira-kira kejadian saling lepas atau tidak saling lepas? Ya, identifikasi? Baik, betul. Tidak ada mata dadu yang berjumlah 4 sekaligus berjumlah lebih dari 4, ya kan? Betul? Baik. Kita lihat tabel berikut ya. Ya, ini adalah dadu pertama, yang ini dadu kedua, atau ini dadu merah, yang ini dadu putih, ya. Kalau dilempar, maka ruang sampelnya ada 36. Ini banyaknya 36. Kita satu-satu kerjakan, ya. Misalnya A, ini adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Misalnya A, ini adalah kejadian munculnya mata dadu berjumlah 4. Berarti banyaknya anggota A yang ini ya. 31, 22, 13, ya kan? 31, berapa lagi? 22, lalu 13. Ya, sehingga ini banyaknya anggota A ini ada 3 yang berjumlah 4 ya. Sekarang misalkan B, ini adalah jumlah munculnya mata dadu yang jumlahnya lebih dari 4, berarti jumlahnya 5, 6, 7, ada 8, 9, 10, mungkin 11, 12, bisa ya? Baik, berapa jumlahnya? Ya, kita hitung yang ini nih. 4,1, 32, 23, 14 ya. Yang ini juga ini ya. Ini juga lebih dari 4. Kita hitung ini jumlahnya, ini kan seluruhnya ada 36. Ya, dikurangi aja dengan banyaknya ini. Yang ini 9, 36 dikurangi 9, 27. Jadi banyaknya anggota B ini ada 27. Baik, selanjutnya, sehingga karena kita sudah tahu ini adalah kejadian yang saling lepas, maka peluang A gabung B ini sama saja dengan peluang A tambahkan dengan peluang B, begitu ya. Peluang A ini berarti kan 3/36. Banyaknya anggota A dibagi dengan banyaknya ruang sampel atau 36. Peluang B berarti ini 27/36. Atau ini sama saja dengan 30/36. Atau boleh kalian sederhanakan sampai sesederhana mungkin ya, atau boleh seperti ini juga nggak apa-apa ya, begitu. Nomor 2, sebuah kartu diambil secara acak dari seperangkat kartu bridge, kartu remi ya. Berapa peluang terambilnya kartu king atau kartu hitam? Ini kartu remi seperti ini ya. Jadi ada sekop, ada apa ini tempe, ada keriting, ada hati ya. Jumlah semuanya ini masing-masing kan 13. Jadi jumlah semuanya ada 52. Sehingga banyaknya ruang sampelnya itu 52 ya. NS 52. Begitu. Misalnya A, ini adalah kejadian terambilnya kartu king. Ini masing-masing ini kan dia memiliki 1 king ya. Berarti banyaknya anggota A, king itu berarti kan ada 4. Ada kingnya sekop, ada kingnya tempe, ada kingnya keriting, ada kingnya hati, gitu ya. Nah, sekarang misalkan B ini adalah kejadian terambilnya kartu hitam. Kartu hitam ini kan yang ini, yang sekop dan keriting. Ini kan masing-masing ada 13, berarti 13 kali 2, 26 ya. Jadi banyaknya anggota B ini ada 26. Selanjutnya kita identifikasi. Apakah ini termasuk ke dalam
kasus kejadian yang saling lepas atau kejadian tidak saling lepas. Ada nggak kartu king yang warna hitam? Ada lah ya, kartu kingnya ini sekop dan keriting ya, sehingga ini masuk ke dalam kejadian yang tidak saling lepas karena kita punya anggota A irisan B. Ya, berapa banyaknya anggota A irisan B? Ada 2. Ya, ada 2 yang hitam, 2 king, sekop, dan keriting. Ya, sehingga peluang terambilnya kartu king atau kartu hitam ini dirumuskan menjadi peluang A gabung B ini sama saja dengan peluang A tambah peluang B dikurangi dengan peluang A irisan dengan B. Ya, peluang A sendiri berarti 4/52 ya. 4 4/52. Ditambah peluang B 26/52. Dikurangi 2/52. 4 ditambah 26 30 dikurangi 2 28 ya. Berarti ini 28/52 atau bisa disederhanakan dibagi 4 7/13. Nah, begitu cara menentukan peluang terambilnya kartu king atau kartu hitam. Nah, berikutnya ini ada soal nomor 3. Nah, sekarang giliran kalian kerjakan soal nomor 3. Nanti kita diskusikan hasilnya ya, berapa peluang terambilnya bola merah atau putih jika dalam tas yang berisi 10 bola merah dan 18 bola putih juga ada 22 bola kuning gitu ya. Demikian yang bisa Ibu sampaikan untuk hari ini. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.